Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran online kita, entah itu ada yang melalui Zoom, Gmeet ataupun Google Classroom, hari ini kita akan muji dan membesarkan nama Tuhan dulu. Bersama saya, Sir Ronald dan Sir Chris kita akan memuji nama Tuhan. Ya, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih, kami ucap syukur atas berkat dan penyertaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Kau sempatkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan hanya untuk menyenangkan nama-Mu saja Tuhan. Berkati devotion kami pada pagi hari ini Tuhan, agar satu kata saja yang keluar dari firman Tuhan, agar menjadi rema bagi anak-anak kami Tuhan, dan mengubahkan kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, berkati devotion kami. Haleluya, amin. Baik, pagi hari ini kita akan memuji Tuhan. Ya, kita angkat pujian menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita ulang dari awal. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu saja ya Tuhan, hanya itu kerinduan kami, hanya itu panggilan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih jika kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, hari lepas hari. Tuhan Allah Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga dan hati seorang murid, agar mau
duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa, berfirmanlah pada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap dan rindu mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini Senolal akan membawakan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 firman Tuhan berbunyi demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Nah, yang menjadi pokok renungan kita pada hari ini yaitu dari ayatnya yang ke 17. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, renungan yang saya bawakan pada pagi hari ini saya beri judul Jesus Love You More Than 3000. Ya. Sebelumnya saya akan sedikit bertanya pada kalian semuanya. Saya yakin kalian pasti punya sesuatu atau hal yang kalian sangat kasihi atau cintai di dalam kehidupan kalian. Ya, contoh misalkan kalian menginginkan dibelikan sesuatu ya. Contoh misalkan apa ya? Misalkan barang, gadget atau apa, itu kalian sudah idam-idamkan. Dan ketika itu dibelikan, kalian mendapat barang itu pasti kalian sangat mencintai dan memproteksi lebih terhadap barang itu. Nah, coba kita akan lihat bagaimana sih cinta Tuhan terhadap kita manusia. Apakah melebihi cinta kita terhadap barang-barang kita yang kita sudah lakukan, ataupun apapun segala sesuatu yang kita cintai di permukaan bumi ini? Apakah kadar cinta kita jauh lebih besar daripada cinta Tuhan kepada kita manusia? Mengapa Senolal bertanya demikian? Karena terkadang pasti di antara kalian berpikir ketika menghadapi suatu cobaan misalkan, atau menghadapi suatu pergumulan, kalian pasti berpikir, Tuhan sayang gak sih sama saya? Tuhan cinta gak sih sama saya? Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Mengapa saya harus merasakan seperti yang tidak enak ini? Ya, kita akan lihat ya, seberapa besar cinta Tuhan kepada kita. Jadi mengapa renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Jesus Love You More Than 3000. Ya. Oke. Hari ini adalah hari Kamis dan besok kita akan merayakan yang namanya Good Friday atau Jumat Agung. Ya, kita tahu adalah peristiwa Jumat Agung itu kita peringati sebagai hari kematian Tuhan Yesus. Ya, di mana Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Yesus mati buat kita, mati buat siapa saja, mati buat Ronald, Saudara Christian, buat kalian juga yang ada di rumah, mati buat semuanya. Tapi apakah hanya kematian itu saja sebagai tanda begitu besar cinta Tuhan akan dunia ini atau akan kita sebagai manusia? Ya, kita akan lihat mengapa Tuhan perlu mengapa kita perlu karya penebusan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang saya catat di sini, mengapa kita butuh karya penyelamatan Tuhan? Yang pertama adalah semua manusia itu adalah berdosa. Di firman Tuhan Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi jelas di firman Tuhan Roma 5 ayat 12 mengatakan bahwa manusia itu adalah ketika masuk ke dalam dunia sudah yang namanya berdosa. Jadi manusia dikandung dari dosa dan akhirnya lahir lalu dosa. Jadi dosa itu kita tahu bahwa dosa yang kita peroleh ya. Jadi mengapa kita perlu lahir baru? Ya, mengapa kita perlu namanya dibaptis lahir baru? Itu karena kita adalah manusia berdosa. Jadi dosa ini diturunkan dari manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Nah, dosa ini diturunkan terus sampai ke kita, sampai di akhir zaman. Karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa, berarti dosa ini adalah dosa yang diwariskan dari Adam dan Hawa. Ya. Nah,
Hal yang kedua yang Ronald catat, mengapa kita perlu karya penebusan Tuhan di dalam kehidupan kita. Manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Saya pikir anak-anak juga tahu dan sudah sering dengar bahwa kemuliaan Tuhan itu, kata kemuliaan Allah itu terambil dari manusia ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Ya, sebab ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia akan kehilangan kemuliaan Allah. Di Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika manusia berdosa, ketika kamu berdosa, ketika saya berdosa, ketika kita berdosa, kemuliaan Allah akan hilang secara otomatis dari diri kita. Itulah sebabnya kita akan merasakan yang namanya bersusah payah bekerja, yang wanita itu akan merasakan sakitnya persalinan, ya. Dan itu adalah upah daripada salah satu upah daripada dosa, ya. Manusia dikeluarkan dari Taman Eden. Sebenarnya mengapa sih manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Sebenarnya satu, karena keinginan daging manusia jauh lebih besar daripada daripada pemikiran rasional manusia. Ya, jadi keinginan daging itu sangat kuat melekat, sehingga yang terjadi adalah manusia lebih lagi mengikuti keinginan daging, ya, daripada berpikir bahwa kemuliaan yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma itu akan hilang ketika kita masuk dalam dosa. Hal yang ketiga yang Ronald catat, upah dosa adalah maut. Ya, kita perlu karya penebusan Tuhan karena upah dosa adalah maut. Di dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia dalam Kristus Yesus, tetapi karena Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi di dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, ketika kita jatuh ke dalam dosa, upahnya adalah maut, kematian. Tetapi ingat, ada janji Tuhan di belakangnya. Ya, di Roma 6 ayat 23 mengatakan, tetapi karena karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Saya ulangi, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi walaupun kita jatuh ke dalam dosa, tetapi jika kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah di surga, karunia Allah itu akan turun dan kita akan hidup kekal. Nanti apa? Kematian atau upah dari dosa tadi kita bisa lewati. Syaratnya cuma satu, dekatkan diri pada Tuhan, ikatkan diri kita kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan akan berikan kita kehidupan yang kekal. Nah, kita bisa lihat bahwa dari sini segala bentuk tindakan atau konsekuensi logis ada di dalamnya. Ya, ketika kita berdosa dan kita justru semakin lama dan semakin sering di dalam dosa, yang terjadi adalah upah kita adalah maut. Ya, konsekuensi akhir daripada dosa kita adalah maut. Namun ingat sekali lagi, tadi firman Tuhan mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan atau kasih karunia Allah Bapa di surga memberikan kita hidup yang kekal. Jadi intinya adalah kita ketika kita melakukan dosa atau kita berdosa, tapi kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mengikatkan diri ke Tuhan, Tuhan akan berikan kita hidup yang kekal. Nah, dari tiga hal yang tadi yang di atas, kupas satu persatu, kita lihat bahwa memang manusia perlu karya penyelamatan Allah. Kita perlu yang namanya diselamatkan. Kita perlu Tuhan bekerja lebih banyak lagi dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita layak menjadi wakil Allah di dunia ini. Kita masih ingat apa tugas pertama kali manusia ketika ditempatkan di Taman Eden, yaitu untuk menguasai seluruh Taman Eden, menguasai seluruh dunia dan memerintah di atasnya, serta diberikan kemuliaan Allah. Ya, tapi karena dosa manusia, tetap karena keinginan daging manusia jauh lebih besar, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau begitu kita bisa lihat bagaimana cinta Tuhan Yesus, bagaimana cinta Allah kepada manusia. Kita lihat ada di Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, di Yohanes 3 ayat 16
Itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Tuhan terhadap kita, begitu besar kasih Allah terhadap kita, sehingga siapapun yang percaya tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Sehingga Dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menjadi turun ke dalam turun ke dunia, ya, lahir dari anak darah Maria. Setelah itu Dia menderita, ya, menderita untuk siapa? Untuk dosa-dosa kita manusia. So, sebegitu besar cinta Tuhan pada kita, begitu besar cinta Allah pada kita, ya, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal. Nah, di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. So, apakah kita masih bertanya, Tuhan cinta saya atau tidak? Tuhan cinta kamu atau tidak? Seberapa besar cinta Tuhan sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menggantikan dosa kita, sehingga Dia harus mati di kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa kamu dan saya. So, apakah kita masih bisa bertanya seberapa besar cinta Tuhan? So, Jesus love you more than 3,000. Jesus love me, Jesus love you, Jesus love all of us. Thank you, God bless you, selamat pagi. Kita akan tutup dengan doa, kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan dengan segala berkat yang memberikan kepada kami. Terima kasih pengorbanan di kayu salib membuktikan Tuhan bahwa Engkau sangat luar biasa mengasihi kami Tuhan. Walaupun kadang kami melakukan hal yang salah dengan melakukan pemberontakan terhadap Engkau ya Tuhan, tapi Kau tidak pernah melihat itu ya Bapa. Kau hanya melihat bahwa kami adalah biji mata-Mu, kami adalah perwakilan Engkau di bumi ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menyenangkan hati-Mu. Mampukan kami untuk bisa membalas cinta-Mu yang sangat besar kepada kami. Ketika kami berjalan di dalam kegelapan, terangi hidup kami ya Tuhan. Ketika kami berbelok daripada jalan-Mu, luruskan kami ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, berikan kami mata-Mu ya Tuhan, agar kami bisa memandang tuayan yang ada di sekitar kami. Berikan kami tangan-Mu ya Tuhan untuk menjalankan segala bentuk tugas-tugas-Mu. Dan berikan kami kaki-Mu ya Tuhan, agar kami bisa melangkah di dalam kasih penyertaan-Mu. Tuhan Allah Bapa, kami juga berdoa dan memberkati anak-anak kami di rumah. Diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan, segala persiapan di dalam belajarnya. Diberkati semuanya ya Tuhan. Kami juga memberkati orang tua yang ada di rumah Tuhan di musim pandemik ini. Kami tahu dan percaya ini bukan musim yang atau bukan hal yang mudah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang mulai atau segala sesuatu yang menghambat kehidupan kami, ketika kami fokus terhadap Engkau Tuhan, kami fokus mencari perkenan-Mu, Engkau akan membereskan semuanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang kami usahakan di tempat ini adalah segala sesuatu demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu untuk bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat bekerja, dan juga selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.